Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang metabolisme sel. Sebelum kita bahas tentang metabolisme sel, jangan lupa videonya di subscribe, di like, dan jangan lupa komen di kolom komentarnya ya. Nah, oke. Lanjut pembahasan tentang metabolisme sel. Apa saja sih yang terjadi, bagaimana prosesnya metabolisme sel, supaya gampang kita pahami, kita pretelin satu-satu prosesnya ya. Oke. Oke, proses metabolisme sel intinya dia punya 3 poin ya. Pertama, ada sumbernya dulu, apa yang di metabolismenya kan. Sumbernya biasanya metabolisme karbohidrat, lipid, lemak, dan protein. Itu yang di digest, yang di dicerna. Kemudian sumber energi yang akan kita metabolisme terdiri dari umumnya pada manusia terdiri dari 3 sumber ini, dari karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian metabolisme itu sendiri apa? Metabolisme itu sendiri merupakan proses transfer nutrien atau makanan dari sumber makanan nutrisi tadi masuk ke dalam sel sehingga dia menghasilkan energi. Kemudian maintenance atau adalah upaya perbaikan dari sel tadi supaya tetap organismenya itu berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita ngomongin metabolisme sel. Nah, metabolisme sel ini merupakan proses. Kalau proses kan berarti ada tahap-tahapnya, ada langkah-langkahnya. Nah, nanti kita akan bahas tiap prosesnya yang terjadi di dalam tubuh manusia maupun seluruh makhluk hidup yang mempunyai sel gitu ya. Nah, metabolisme juga merupakan suatu reaksi enzimatis. Kenapa? Karena dalam reaksinya tiap proses itu dia punya dipengaruhi, ada andil dari enzim-enzim. Dia menggunakan katalisator enzim. Katalisator itu untuk mempercepat reaksi. Nah, metabolisme ini ada 2. Ya, ada anabolisme, ada katabolisme. Nah, kalau anabolisme itu membentuk, kalau katabolisme itu memecah, atau memutus. Nah, ini kalau kalian punya pasangan, nanti kalau mau putus kita katabolisme aja gitu kan, memecah gitu. Nah, lanjut. Atau kalau kalian mau nikah tadi ya, mari kita anabolismekan hubungan kita. Nah, karena itu menyatukan, anabolisme. Oke, lanjut. Molekul yang terlibat dalam metabolisme tadi, dia dalam metabolisme itu dia perlu enzim ya, sebagai biokatalisator. Dia mempercepat reaksi. Biasanya dia biokatalisator ini dihasilkan oleh sel gitu ya. Nah, yang dihasilkan apa? Produk akhir sintesis atau metabolisme dari ketiga sumber tadi, karbohidrat, protein, dan lipid ini apa yang pengen dihasilkan? Ini ATP, adenosin trifosfat. ATP itu apa? Dia ikatan 3 molekul fosfat, namanya juga trifosfat, ada 3 molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Jadi ada ikatan antara adenosin dan 3 gugus fosfat. Ikatan kimianya dari adenosin trifosfat ini sangat labil, mungkin lebih labil dari ABG labil. Nah, karena apa disebut labil? Dia mudah lepas gugus fosfatnya,
meskipun adenosin trifosfat ini digolongkan sebagai molekul berenergi tinggi karena dia dari ATP, si gugus fosfatnya itu dia mudah melepaskan satu fosfat lagi jadi ADP, jadi sangat labil gitu ya. Kemudian apoenzim. Nah, apoenzim biasanya ini tersusun dari protein yang akan rusak bila suhu terlampau panas atau termolabil. Kemudian ada gugus prostetik atau kofaktor. Biasanya ini tersusun dari ion logam atau molekul organik yang disebut juga koenzim. Jadi ada apoenzim, ada koenzim. Kemudian ada enzimnya sebagai katalis. Nah, biasanya ini untuk mengatur kecepatan dan dia memiliki kekhususan tiap satu reaksi kimia dia punya khusus gitu kan yang berlangsung di dalam sel. Reaksi yang dikendalikan biasanya enzim di respirasi pada proses pertumbuhan, perkembangan itu ada enzim juga, kontraksi otot dan pada sistem pencernaan itu akan kita bahas nanti. Kemudian biokatalisator. Biokatalisator ini gunanya untuk mempercepat jalannya reaksi, tapi dia nggak ikut bereaksi dan nggak menghasilkan juga gitu ya. Kemudian ini istilah-istilah ya, termolabil. Termolabil itu mudah rusak kalau dipanasi lebih dari suhu 60 derajat Celcius. Kemudian merupakan senyawa protein, sifat protein yang melekat pada enzim. Oke, itu penjelasan dari enzim ya. Itu sifat-sifat enzim ya, dia biokatalisator, kemudian termolabil, kemudian ini merupakan senyawa protein, betul, dibutuhkan dalam jumlah sedikit, betul, sehingga biokatalisator reaksinya sangat cepat dan dapat digunakan berulang-ulang. Oke, gimana kerjanya di dalam sel? Dia ada di endoenzim dan ektoenzim. Kalau endoenzim dia di dalam sel, kalau ektoenzim dia di luar sel. Contoh ektoenzim mengatasi amilase ini di luar. Kemudian umumnya dia mengkatalis reaksi satu arah, jadi cuma searah, nggak PP, nggak bolak-balik. Meskipun ada juga enzimnya mengkatalis dua arah. Contoh lipase kan mengkatalis pembentukan dan penguraian lemak. Dia membentuk lemak dan menguraikan lemak. Lipase itu dua arah. Kemudian enzim ini ada yang dia kerjanya spesifik karena bagian yang aktif permukaan tempat dia kayak look and key. Jadi satu enzim hanya satu substrat tertentu gitu ya. Jadi umumnya enzim nggak bisa bekerja tanpa adanya satu zat non-protein tambahan yang disebut kofaktor. Jadi ada kofaktor, ada koenzim, gitu ya. Pada reaksi enzimatis terdapat zat yang mempengaruhi reaksi. Ada apa yang mempengaruhi? Ada aktivator, ada inhibitor. Kalau aktivator dia mempercepat, kalau inhibitor dia menghambat. Contohnya kalau aktivator mempercepat jalannya reaksi, contoh ion magnesium, kalsium, dan koenzim alfa. Kemudian kalau yang menghambat, contoh karbon monoksida, arsenik, air raksa, dan sianida itu menghambat. Nah, tadi sudah kita bahas tentang anabolisme, tadi pembentukan ya, salah satu ininya. Anabolisme itu proses pembentukan yang kompleks dengan menggunakan energi. Kalau anabolisme dia butuh energi gitu ya. Kalau katabolisme dia menghasilkan energi. Nah, jadi proses pembentukan molekul yang kompleks dengan dia memerlukan atau menggunakan energi yang tinggi. Kalau dalam satu sel reaksi memerlukan energi dalam bentuk panas, reaksinya disebut reaksi endogenik, atau reaksi semacam itu disebut reaksi endoterm. Nah, ini proses anabolisme. Contoh dari glukosa dia butuh energi ngebentuk glikogen, itu anabolisme. Dari gliserol dengan fatty acid dia butuh
ditambah energi menghasilkan trigliserida. Asam amino dengan asam amino membentuk protein dengan bantuan atau dengan energi, gitu kan, tambahan energi. Itu anabolisme. Nah, katabolisme dia memutus atau mengurai zat untuk membebaskan energi kimia yang tersimpan senyawa tersebut. Nah, ini biasanya melepas energi. Kalau suatu reaksi dilepaskan energi, reaksi disebut reaksi eksogenik. Kalau tadi energenik, dia butuh. Reaksi semacam itu disebut reaksi eksoterm. Contoh pemecahan glukosa, gitu ya. Dia butuh enzim, ada enzimnya tadi metabolismenya, menghasilkan 6 CO2 dan 6 H2O residunya, dan menghasilkan energi kimia setara 686 kilokalori, gitu ya. Itu katabolisme. Metabolisme, tadi katabolisme sudah ya. Contoh katabolisme yang lain, memecah ya, glikogen. Contoh kalau kita lagi dalam puasa, gitu kan, kan disimpan ya, ada simpanan, kita ada tabungan sebagai sumber energi kalau kita lagi puasa-puasa kayak gini, dalam bentuk glikogen kalau dari glukosa. Nah, dia mecah glikogen jadi glukosa, ini menghasilkan energi. Trigliserida pecah lagi gliserol, asam lemak, menghasilkan energi. Protein pecah jadi asam amino, menghasilkan energi, gitu. Oke, tadi katabolisme, anabolisme sudah. Nah, sekarang kita akan ngebahas bagaimana proses digest serta respirasi sel sehingga menghasilkan energi. Metabolisme sampai menghasilkan energi dalam bentuk ATP tadi. Nanti ada juga animasinya. Contoh dalam bentuk glukosa, ada beberapa kan tadi jenisnya untuk sumber energi: glukosa, fruktosa, asam amino, dipeptid atau tripeptid, atau asam lemak yang pendek ya, atau asam lemak yang panjang bisa. Nah, ini ceritanya lumen dari usus halus ya, lumennya digest ini, kemudian masuk ke pembuluh darah ya, sampai ke ini masuk ke pembuluh darah, ini sistem pembuluh darah. Oke, yang masuk ke pembuluh darah dia hanya glukosa, fruktosa, asam amino, dipeptid, tripeptid, dan asam lemak rantai pendek ya. Kalau yang rantai panjang dia masuknya ke sistem limpatik. Nah, kemudian kan ada fili-fili nih di sini, mikrofili. Si tadi glukosa dia masuk ke dalam darah dengan bareng dengan transport natrium dengan cara difusi. Nah, dia bareng. Nah, namanya monosakarida, namanya prosesnya fasilitasi atau difusi terfasilitasi, gitu ya. Glukosa berubah yang monosakarida masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian sama juga fruktosa, sama juga jadi monosakarida. Kemudian intinya dipecah lagi jadi bagian kecil kan, dari glukosa jadi monosakarida, gitu kan. Kemudian asam amino dia melalui transport aktif menuju pembuluh darah ya,
secondary active transfer with natrium. Oke, sama difusi juga. Nah, kemudian di peptid tripeptid dia secondary active transfer dengan ion H+, sama dengan difusi. Kalau tadi asam amino dengan ion Na, kalau ini dengan ion H+. Kalau short chain dia difusinya simpel, nggak difasilitasi, langsung aja difusi. Nah, yang melalui sistem limfatik ini dia long chain fatty acid. Nah, dia berubah dulu jadi monogliserida panjang gitu ya, dia dengan simple, tapi ini dengan simpel difusi masuk dia panjang tuh jadi trigliserida dulu, jadi silomikron, nah, baru dia masuk ke sistem limfatik. Itu ya. Nah, pembentukan ATP, nah, dia kan ada proses. Nah, prosesnya ada beberapa proses. Tahap 1 dia memecah dulu molekul yang besar, dipecah jadi molekul yang lebih kecil. Contohnya memecah lipid jadi asam lemak dan gliserol, polisakarida, glukosa menjadi monosakarida tadi, protein menjadi asam amino. Kemudian tahap 2, sejumlah molekul yang lebih kecil tadi dirubah menjadi bagian lebih sederhana berperan penting dalam metabolisme. Misalkan pecahan glukosa menghasilkan piruvat, memecah asam lemak menjadi asetil CoA. Tapi nanti ujung-ujung jadi asetil CoA juga semuanya. Masuk ke siklus Krebs. Nah, kemudian tahap 3, tahap dari siklus asam trikarboksilat atau terjadi fosforilasi oksidatif atau masuk siklus Krebs gitu ya. Nah, energi dihasilkan dari oksidasi dari oksidasi tadi, makanan tadi, kemudian dibentuklah ATP. Jadi jalur utama oksidasi bahan bakar adalah oksidasi dari glukosa melalui glikolisis atau melalui oksidasi asam lemak melalui proses beta oksidasi. Kemudian ada oksidasi benda keton dan oksidasi asam amino. Kita bahas satu-satu. Nah, tadi kan ada 3 fase ya, fase 1, fase 2, fase 3. Nah, ada fase selanjutnya nanti transfer elektron ya. Namanya. Masuk fase 3 juga tuh. Kita ini kan tadi protein sumbernya ya, polisakarida dari glukosa ya. Lipid. Protein di fase 1 kan, fase 1 merubah jadi yang lebih sederhana ya. Di protein jadi asam amino polisakarida jadi monosakarida, lipid jadi asam gliserol gitu ya. Nah, kalau dari monosakarida dia jadi asam piruvat dulu, baru jadi asetil CoA. Tapi dari asam amino dia berubah langsung jadi asetil CoA. Dari lemak juga sama, dia berubah jadi asetil CoA, langsung masuk ke siklus. Dari asam amino dia ada loncatan langsung, dia bisa masuk langsung jadi dari asam amino itu jadi ke siklus Krebs langsung, tapi residunya tadi dia NH3. Kayak yang dihasilkan apa tadi? ATP, H2O, CO2 gitu ya. Tapi sebelum ke sini, di sini ada transfer elektron dulu ya. Sebelum ke sini nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke. Sama lah ini yang tadi penjelasannya. Fase 1, fase 2, fase 3. Cuman mana yang perlu kita jelaskan? Tambahannya sama kayaknya. Oke. Nah, kita masuk ke siklus Krebs. Tadi siklus Krebs nama lainnya siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat gitu kan. Ini asetil coenzim A nanti ada ini juga ada nanti videonya lebih jelasnya. Oh, ini ada kurang ya, C2 ya, karbonnya dia cuma 2 gitu kan, masuk asetil coenzim A, dia
ditangkap oleh C4 oksaloasetat. Nah, dia rantai karbon jadi 6, C6. Dia menghasilkan karbon dioksida. Balik lagi jadi C4. Ini singkatnya kayak gini. Oke, sama lah ini nanti. Gimana hubungan siklus Krebs dengan pembentukan energi? Nah, setelah beres siklus Krebs kan nanti ada transfer elektron ya. Yang perlu diketahui, ikutin lagi lanjut transfer elektron. Yang dilihat adalah NADH sama FADH untuk total keseluruhan proteinnya, karena yang dihasilkan paling banyak energinya di transfer elektron ini. Nah, dari tower Krebs yang dikeluarkan ion H+ elektron dibawa sebagai NADH dan FADH2. Nah, apa NADH? Nikotinamid adenin dehidrogenase. Kalau FADH2 flavin adenin dehidrogenase. Sehingga dalam mitokondria dilanjutkan melalui ada lanjutannya sistem pengangkutan elektron, sehingga dia menghasilkan terbentuk air, hasil sampingan, dan CO2 serta energi gitu ya. Transfer elektron nanti ya. Kalau ini di siklus Krebs tadi salah satunya kan tadi awal 4C, dia asetil koenzim A kan masuk asetil CoA yang tadi jadi yang paling sederhana tuh dari semua bahan bakar kan diubah nanti semuanya jadi asetil CoA gitu ya. C4 karbon, dia masuk asetil koenzimnya 2 karbon kan, masuk dia jadi 6 karbon asam sitrat. Di sini ada NAD masuk menghasilkan NADH. Di residunya apa? CO2. Kemudian dia ngelepas 1 karbon jadi 5 karbon yang awalnya 6C, masuk NAD, dihasilkan NADH dan CO2. Lepas lagi karbon kan, 1 karbon tinggal 4 karbon gitu ya. Balik lagi tinggal 4 karbon, nikat lagi gitu ya gitu. Next, kemudian komponennya ada NAD, FAD, dan koenzim GDP guanose difosfat tadi yang diperlukan ya di rantai pernapasan. Nah, next, di membran mitokondria, jadi pusat ini energi kan bisa apa mitokondria ya, generatornya tuh mitokondria. Nah, ada kompleks protein 1-4 nanti. Ini untuk sistem transport elektron nih, kompleks 1, 2, 3, 4. Kompleks 1 dia menerima elektron dari NADH. Nah, kompleks 1 NADH masuk, H-nya lepas, jadi NAD+. Nah, elektron dari FADH2 ditransfer ke protein lain yang disebut kompleks 2. Nah, kalau FADH di kompleks 2 dia. Beda proyek ya. Nah, FADH jadi FAD. Nah, kalau tadi kan dilepas ininya elektronnya dari NAD jadi NADH. Kalau dari FADH tadi ditangkap ionnya oleh koenzim Q tadi, nggak dilepas langsung. Nah, masuk ke kompleks 3 di sini. Ada sistem transfer elektronnya. Ini sistem transfer elektron nih koenzim tadi. Setelah elektron kompleks 4, nah melewati kompleks 4, elektron yang melewati kompleks 4, nah proton akan didonorkan kepada O2, dia menghasilkan O2 dan H2O. Nah, selama elektron bergerak melalui kompleks 1-4,
proton dipompa dari matrik ke ruangan intermembran mitokondria sehingga menghasilkan sumber energi potensial dengan konsentrasi proton di ruang intermembran lebih tinggi dibanding dengan dalam matrik. Oke. Berapa jumlah ATP yang dihasilkan setiap oksidasi satu molekul asetil-CoA? Oke. Berapa jumlahnya? Oke, kita hitung ya nanti. Setiap asetil-CoA tadi oksidasi NADH rantai pernapasan itu yang dihasilkan 9 untuk NADH. Oksidasi FADH pada rantai pernapasan dihasilkan 1. Pada tingkat substrat tadi pernapasan 2, pada tingkat substrat 1. Nah, prinsip energetika kita ini sudah sih tadi eksogenik sama endogenik. Kalau endogenik kan memakai energi, eksogenik memproduksi energi gitu ya. Oke, ini hitungan jumlah tadi pertanyaan tadi, jumlah yang dihasilkan dari asetil-CoA semuanya. Kalau dia aerobik memakai oksigen, aerobik kan dia ada oksigenasinya, fosforilasi oksidatif gitu kan. Kalau anaerobik dia enggak. Total energi yang dihasilkan kalau dia aerobik 38 ATP. Sedangkan anaerobik dia hanya 2 ATP, jauh kan. Dari mana kalau anaerobik dia hanya di glikolisis dia menghasilkan 4. Kemudian butuhkan fosforilasi, energinya kehilangan 2, jadi sisa 2. Kalau aerobik dari glikolisis 4 tadi, hidrogen ke NAD 6, piruvat asetil-CoA menjadi hidrogen menjadi NAD 6. Dari siklus Krebs tadi hidrogen dari NAD 18, kemudian substrat levelnya 8, hidrogen ke FAD jadi 4. Untuk fosforilasinya dikurangi 2, jadi total 38. Oke. Ini sama sih ininya. Oke, sekarang kita jelaskan biar lebih jelas ya, kita jelaskan animasinya seperti apa. Oke, sebentar. Oke, hop. Cellular respiration begins. Nah, The process of mulai digestion dari, results with carbohydrate. nah, kita mulai dari bagaimana karbohidrat. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana dia masuk dari sistem digestif, sistem pencernaan masuk ke dalam pembuluh darah. Tadi ada pilih-pilih sudah dijelaskan ya. Oke, channel-channelnya sudah dijelaskan. Jadi ada difusi yang difasilitasi, ada yang difusi murni aja gitu ya. Kalau karbohidrat, protein itu kan difasilitasi ya. And other molecules being Masuk ke removed from the pembuluh consumed food darah. and transported into the bloodstream. Singkatnya From gitu ya, there, masuk pembuluh nutrients darah. like the Nah, nutrisi yang sudah ada di pembuluh darah, kemudian nanti carbohydrate transfer glucose will leave the masuk bloodstream ke through a jaringan ya, capillary wall and enter a tissue cell. masuk ke sel-sel Once inside the jaringan. Nah, cellular respiration will completely oxidize the di glucose sini molecule. dia masih dalam bentuk molekul glukosa, masih kompleks ya. Nanti dipecah Releasing lagi high dia. energy electrons. The overall goal is to make Gunanya ATP, a untuk storage metabolisme yang menghasilkan energi yang banyak, form of energy for 38. most cells. Cellular respiration is a 4-stage process that begins
Nah, ada 4 proses tadi sudah kita sampaikan bahwa prosesnya ada 4 tadi 4 with siklus ya. glycolysis. Pertama glikolisis Glycolysis dulu. literally means splitting sugars, and it is the first step of cellular respiration, occurring in the cytoplasm of the cell. Glycolysis consists of 2 distinct phases, an energy investment phase and an energy harvesting phase. In the energy Nah. investment Jadi di glikolisis ada 2 ini, ada energy investment, fase energy investment dengan fase harvesting energy. Kalau investment dia butuh energi dulu, gitu kan? Nah, butuh energi dulu dia. phase, 2 ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a 6-carbon sugar. Nah, dia butuh energi untuk apa? Membentuk fruktos 1,6 di fosfat ya, endoterm tadi ya, karena dia membutuhkan energi. Jadi glukos dengan ATP tadi membentuk fruktos 1,6 di diphosphate fosfat. molecule. This molecule splits, and the Nah, energy harvesting kemudian mulailah dipecah lagi. Nah, ini energi ini pada proses glikolisis. Ini energi harvesting fase. Di sini dipecah tadi, phase menghasilkan begins. energi. During this phase, the 2 3-carbon Nah. molecules are converted to pyruvate, and Nah, dia dirubah glukos tadi menjadi piruvat. ATP is formed. Glycolysis is a 10-step reaction that involves the activity of multiple enzymes and Dirubah jadi enzyme piruvat. assistance. In the process, a Masuk. net of 2 molecules of ATP Nah, di glikolisis ini dia menghasilkan 2 ATP, adenosin trifosfat, kemudian 2 molecules of pyruvate, and 2 2 high-energy piruvat dan 2 NADH gitu ya. electron-carrying gliko- molecules of NADH are produced. When oxygen is present, the pyruvate Nah, ketika ada oksigen masuk, nah, dia molecules mulai and NADH enter the masuk mitochondria. ke mitokondria. Kalau ada oksigen, kalau nggak ada oksigen dia nggak masuk ke mitokondria, gitu kan? Jadi kalau ada oksigen, reaksi aerob kan dia masuk ke mitokondria. And gitu. the next stage of cellular respiration begins. Di mitokondria, The next dia stage of cellular respiration mengalami, involves the movement of pyruvate into the siklus mitochondria, where it undergoes oxidation. Krebs, dia mengalami oksidasi, Each gitu ya. pyruvate molecule is converted into a Nah, tiap piruvat, ini piruvat ya, ngomongnya glukosa. Jadi tiap piruvat tadi dirubah menjadi asetil CoA, gitu ya. Dua piruvat asetil CoA, gitu kan. Ada NADH juga ya. compound called acetyl-CoA. In the Asetil process CoA. of pyruvate oxidation, electrons are transferred to NAD, producing NADH, and a carbon is lost. Nah, jadi pada tadi Forming sudah carbon dijelaskan sih, dioxide. dia The menghasilkan next karbon stage is dioksida. the citric nantinya. acid Nah, cycle, also called the Krebs cycle. Here, Masuk ke acetyl-CoA siklus will bind Krebs. with a starting compound called oxaloacetate. Nah, jadi tadi dimulai 4 karbon molekul atau ada oksaloasetat. Nah, dia nangkap asetil CoA tadi. And through a siklus series of Krebs. enzymatic redox Masuk reactions, all 6, jadi masuk carbons, 6 hydrogens, and karbon. Dihasilkan NADH, dibuang karbon oxygens in dioksida. pyruvate ultimately end NADH up jadi as NADH, carbon dioxide karbon and dioksida, water. ADP masuk jadi The ATP. pathway is called a gitu ya. cycle because oxaloacetate is the NADH. starting and ending compound of the NADH. pathway. For every Begitu glucose that enters seterusnya. glycolysis, the cycle completes twice, once for each molecule of pyruvate that entered the mitochondria. Terus muter, makanya During ada siklus pyruvate Krebs. oxidation and the citric acid cycle, a net of 8 Okay. NADH, 2 FADH2, 2 ATP, and 6 CO2 are Oke, jadi dari hasil ini didapatkan 8 NADH,
2 FADH dari siklus Krebs ini ya, 2 ATP dan 6 karbon dioksida dari tiap glukosa tadi. Produced for each glucose molecule. In order to understand how the majority of the energy is produced by aerobic respiration, we need to follow the NADH and FADH2 molecules Nah, to the untuk melihat bagaimana proses proses selanjutnya ke transfer elektron sehingga menghasilkan energi sampai 38 ATP tadi, kita harus lanjutkan ke transfer elektron tadi dengan mengikuti tadi perjalanan NADH dengan FADH2. next stage, the electron transport chain. Transfer elektron ya. Di transfer elektron, The electron transport chain is the Tadi series kan of membrane-bound carriers in the mitochondria that dia pass di electrons membran from one to mitokondria. another. Coba lihat, kan NADH ini channel NADH nih. As the electrons are transferred Nah, ngasilin ion hidrogen. Dia punya channel sendiri NADH di sini, FADH between the membrane di proteins, sini, FADH2 di sini. the cell is able to capture energy and Nah, use it tapi to dia produce ATP. Nggak dibuang tadi elektronnya, dia ditangkap langsung disalurkan ke sini. Molecules. Tuh. Proteins Plak. in the chain pump Set. hydrogen ions across a membrane. Nah, dia ngebuang. When the hydrogen ions flow back across the membrane through an ATP synthase complex, ATP is synthesized by the enzyme ATP synthase. Plak, Oxygen acts as the terminal electron acceptor. By accepting electrons, oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport chain. ngeliling terus ya. All the high energy bring the purity of cellular respiration are responsible Jadi simpulannya, glikolisis tadi for menghasilkan converting the ATP. energy found in the glucose molecule into ATP, the energy battery of the cell. On average, 36 ATP molecules are produced Jadi, per glucose total molecule 32 that entered the ATP, cell. ya. In the process of producing ATP, oxygen is brought in from the bloodstream to be the final electron acceptor in the electron transport chain. And the is to transfer the Oke, ATP udah ya. that our bodies can use. Itu mungkin sedikit penjelasannya. Silakan kalau ada yang ditanya, boleh kita bahas di komen ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanya di komen pertanyaannya, kemudian apa yang pengen dibahas lebih lanjut. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya dan tanda loncengnya, ting ting ting. Oke, assalamualaikum.